Oke, Shalom Pak Erik. selamat siang. Shalom, Siang. Tuhan Shalom. berkati. Ini saya memberikan suatu penjelasan. Saya Katolik ya, Om. Nanti saya Ya. beberkan semua. Kalau di Katolik mengacu pada Tritunggal, sebetulnya itu ada ajarannya itu, teologinya itu. Bentar. Saya harus buka ini, biar nggak salah ngomong. Bapak-bapak gereja itu diawali dari Katolik. Paus pertama itu Santo Petrus. Itu bapak-bapak gereja yang sebenarnya. Kok literaturnya nggak ada? Coba. Intinya begini, Tritunggal itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, saya konteksnya di situ aja. Yang mengimani akan. Saya mau bertanya singkat ya. Martin Luther sama John Calvin menurut Bapak itu adalah bapak-bapak gereja atau bukan? Kalau Martin Luther itu kan, ini saya menjelaskan enggak relevan. Ya udah, oke. Jangan dijawab relevan. Ya. Berarti jawabannya adalah jangan tidak dijawab ya. Tolong adalah tidak mau jawab. Nggak usah. Oke. Nah, Sip. Saya ingin menjelaskannya begini. Yang kaitannya ini. Bentar. Ini ya. Coba kita mengacu ini aja. Saya ingin keluar dari nganu, tapi kliknya di sini. Matius, coba Om tanpa ragi buka ini. Matius bab 5 ayat 23 sampai 24 ya. Jenengan baca atau saya baca ini? Bapak baca. Matius bab 5. Matius bab 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Clear ya? 23, 24 ya? 23, 24. 25, 23, 24. 23. Matius bab 5 ayat 23 sampai 24. Matius 25. Bab 5. Matius bab 5. Bab 5. Matius 5. 25. Matius 5. Matius 5 ayat 23 24. Oke. Coba Om tanpa ragi baca biar jelas. Ya, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kamu teringat akan sesuatu di dalam hati yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Stop. Ini saya jabarkan di sini. Orang di dunia itu mau melakukan suatu tindakan karya baik maupun tidak karya baik itu sudah ada upahnya masing-masing. Tadi berbicara selalu sesat selalu risih. Jujur ini tadi saya buat konten juga berkaitan Tritunggal. Kaitannya apa sih? Karya Anda itu semua sudah dibayar beliaunya yang Maha Pencipta. Akan ada karya keselamatan. Lah ini loh, coba dong dipahami di sini. Coba sekali lagi dipahami, siapa sih karya keselamatan? Bukan agama loh, yang membawa jiwa dan roh itu bukan agama loh ya. Hanya satu karya keselamatan dan kasih kemurahannya. Anda semua mau melakukan karya baik, silakan, ada upahnya. Anda mau melakukan karya kurang baik, silakan, sudah ada upahnya. Kalau selalu berkutat, bergumul akan Tritunggal dengan yang Wanes apa itu bahasanya ya. Saya bukan orang teologi soalnya. Ya. Yang penting lakukan karya Kristus, karya kasih, kebenaran tanpa pembenaran. Ini loh kontekstualnya di sini. Kalau selalu mengacu, kalau Tritunggal, lihat Bapak Gereja pertama Katolik. Gereja Kristiani pertama didirikan di batu karang dengan penjurunya batu penjuru siapa? Yesus. Batu karangnya siapa? Petrus. Terus nanti Om tanpa ragi menggiring saya. Lihat tuh Martin Luther. Batu batanya siapa? Saya nggak mau. Saya nggak mau Anda menggiring saya di sini. Keimanan saya Katolik. Saya keimanan saya Katolik. Anda mengimani Kristus, mau
Tritunggal mau apa, lakukan karya Kristus. Yang penting jangan lupakan sejarah awal. Ya. Jangan meninggalkan sejarah awal Anda. Anda mengenal Kristus itu dari siapa? Yang diberikan kunci surga itu siapa? Yang menjadi batu karang itu siapa? Buka Injil itu ada itu di situ. Lakukanlah karya-karya Anda. Terus nanti ada umat Islam berbicara, saya diselamatkan. Lakukan Islam yang baik, yang penuh taat. Itu ada karya keselamatan. Hindu, lakukan karya Hindu berdharmanya. Buddha berdharma. Lakukan karya-karya yang baik. Karena ada satu karya keselamatan, yaitu kasih penyuluhan. Kalau misalnya ada agama yang ngajarnya untuk memancung batang leher orang dalam kurung di medan perang, itu gimana, Pak? Itu karya baik lupa buat mereka, Pak. Pahala loh, Pak. Tadi sudah saya sampaikan, mau melakukan karya baik kayak karya tidak baik kayak. Lah Om Tan Paragi pakai kek juga, saya ikut kek loh ya. Karya baik kayak, karya tidak baik kayak. Nek basa Jawa nih wis ana bayarane dhewe-dhewe. Wis dibayar total. Arep sesat-sesatan kek, arep elek-elekan karepmu dhewe, terserah, ora urus kan gitu. Ini basa Jawanya begitu. Saya jujur risih saya lihat. Kristianinya kemana? Kasihnya kemana sih? Kok sama-sama Kristiani katanya mengaku anak terang, kok saling tuding menuding. Mbok bisa itu yang pokok perkaranya apa sih? Karyakan, karyamu mana? Itu loh pokoknya di situ. Pokoknya di situ. Saya prihatin loh. Lihat YouTuber Kristiani, apologet saling hantam-hantaman. Bahasa Jawanya jabang bayi. Kemana? Itu bukan bahasa Jerman ya, Pak? Itu bukan bahasa Jerman ya, Pak? Itu bahasa Afrika Utara itu, jabang bayi itu. Sudahlah. Buat konten itu yang berkaitan memberikan edukasi yang enak. Jangan konten kalau pengen dilihat jam tayangnya banyak, subscribe-nya banyak, harus membuat konten yang kelihatannya saling menjatuhkan. Itu karya keselamatan iblis. Paham? Ini saya jujur, ini saya sudah sampaikan. Itu karya keselamatan iblis. Sana sini mengiblis-ibliskan, sana sini mengiblis-ibliskan. Lah itu iblis semua tuh akhirnya. Bicara yang relevan, yang enak. Kita itu didengarkan orang banyak, dilihat orang banyak. Sedunia loh kita melihat. Lah teman-teman semua yang mendengarkan di channel-channel Anda itu juga bisa mengkaji. Cara Anda menyampaikan berargumentasi itu penuh kasihkah? Cara Anda menyikapi dengan tulisan-tulisan itu penuh kasihkah? Mana kasih-kasihnya itu mana? Jangan asal doang bicara kasih-kasih, tapi implementasi Anda rontok semua, saling menyerang. Itu kasih penyesatan itu. Anda sudah disusupi si jahat. Di Alkitab namanya si jahat. Anda berarti tergiring oleh bisikan si jahat. Ya lakukan terus kalau Anda mau masuk dalam bisikan si jahat. Ya, itu Om Tan Paragi. Monggo dilanjut. Pak, saya mau nanya, cuman nanya gini, Bapak setuju gak sama saya ya? Kan kita ngomongin Tritunggal nih ya. Tritunggal itu kan pada saat salah satunya pada saat Yohanes Yesus dibaptis itu kan, ada suara di langit, terus ada burung merpati kan gitu kan, ada Yesusnya lagi dibaptis kan gitu kan. Kan intinya kan ya kurang lebih lah ya, saya ini aja lah. Intinya dengan itu semua kan perintahnya adalah dengarkanlah dia kan. Dengarkanlah si anak itu kan yang dilahirkan. Nah, cuman yang terjadi adalah pada ngeributin itu burung merpatinya warna putih atau warna abu-abu gitu. Itu suaranya suara laki-laki atau suara perempuan. Jadi nggak ngedengerin pesannya gitu, dengerin itu gitu. Yang diributin malah yang lain gitu fokusnya gitu. Lu setuju juga Pak kalau misalnya seperti itu yang saya umpamakan, yang ngaco-nya gitu. Kita semua mungkin ya. Jadi kita bukannya mendengarkan apa yang disampaikannya itu, tetapi kita ngeributin yang ininya gitu, yang lain. Suaranya bagaimana, terus apakah Yesus itu gondrong, apakah si burung merpatinya itu warna putih atau warna abu-abu atau warna apa gitu. Ya itu mungkin yang ini. Istilahnya gini, fokusnya itu bukan di situnya gitu, bukan di teknisnya Tritunggal itu bagaimana, tetapi apa sih yang sebenarnya disampaikan oleh Tritunggal itu gitu.
supaya kita bisa memahami gitu, supaya kita bisa menjalankan itu. Itu sebenarnya supaya kita percaya kok Bapa, Putra, dan Roh Kudus Ini yang pada aja saat Om. itu manjir Ini rampel itu. coba bedakan Om ya, Om tanpa lagi minta tolong bedakan ini ranah untuk memberikan suatu warta kasih atau ranah teologi. Kalau teologi buat konten sendiri, cari teman-teman yang subscribe di channel Anda itu khusus apologet atau misionaris enak. Ini kita dilihat orang, didengarkan orang banyak. Kalau ada suatu statement Om tanpa ragi seperti itu, saya ngambil alih seperti ini sedikit. Tapi saya nggak mau rancu ya, saya nggak mau rancu, Saya nggak mau rancu karena saya ingin kasih loh ya. Kalau Anda selalu ingin berbicara literatur yang tepat, saya tadi sudah menyampaikan loh. Bapak gereja awal pertama Batu Karang siapa sih? Petrus. Kenapa di situ? Suatu ritual atau liturgi dihilangkan semua. Kalau saya protes, seandainya saya protes nih, itu ada pendeta dari Amerika memecah patung Bunda Maria. Terus ada beberapa tokoh Kristiani menyebutkan Katolik menyembah patung. Kalau saya ini protes, kamu tuh enggak tahu dasarnya, jangan angger bahasa Sangsekernya, jangan angger bacot kamu kan, kasarnya seperti itu. Anda itu tidak tahu apa yang saya lakukan sebagai orang Katolik. Jangan menuduh Anda Katolik menyembah patung, itu simbol. Oke, sakat ini, pembicaraan ini sakat. Kalau betul-betul ingin merujuk sejarah, kuak sejarah yang sebenarnya. Perjanjian lama sampai perjanjian baru, 12 rasul itu kemana, kenapa kok terjadi Protestan, kuat dong. Akan tetapi buat link baru, jangan di sini. Anda saya harapkan Om tanpa ragi, buatlah channel yang mewartakan kasih, judulnya seperti itu. Jadi membedah suatu Injil-Injil di dalam Alkitab itu penuh dengan sentuhan kasih. Jangan membuat suatu bahasa-bahasa yang orang membaca itu merujuknya nanti, wah ini menyesatkan, menyesatkan kan nggak enak lagi dibaca dong. Terus nanti orang masuk di link Om tanpa ragi mendengarkan saling itu, teman-teman yang di chatnya itu saling menghujat Kristen ini, bahkan saya Katolik yang nggak tahu apa-apa dihujat, terus Islam yang nggak tahu apa-apa dihujat, ngapain? Terus kasihmu itu mana semua dong? Sadar. Nek Pavel bilang waraso, sudahlah, nggak usah bergontok-gontokan. Yang utamanya lakukan karya Kristus Yesus Maha Suci. Karyanya apa sih? Kasih kebenaran, bukan pembenaran kepada udele dewi-dewi, golek rupiah dewi-dewi gitu loh. Ya, saya kira itu dulu Om tanpa ragi. Kalau saya jadi penasaran Pak, menurut Bapak kalau misalnya ada orang yang berpikiran bahwa ajaran Yesus adalah menegakkan Trinitas, gimana Pak? Ya Tuhan dan Allahku, sudah saya sampaikan ini. Oke, saya ulang. Banyak loh orang bisa membaca, tapi tidak paham apa yang dibaca. Dan banyak orang bisa mendengarkan, tidak paham apa yang didengar. Jangan Anda jatuh di dalam dua fase ini dengan saya. Jenengan jangan jatuh di fase sama saya ini. Banyak orang membaca tidak paham apa yang dibaca. Banyak orang mendengar tidak paham apa yang didengar. Anda jangan jatuh di fase ini sama saya. Kajilah lebih dalam, galilah lebih dalam akan karya-karya penyelamatan kasih Kristus Yesus. Itu Om tanpa ragi. Oke. Bisa dipahami. Oke. Sama-sama Tuhan memberkati. Saya mohon izin live chat ya. Saya menyimak di luar ya. Oke, Tuhan berkati semua. Halo, Muadi, silakan. Shalom. Shalom. Kedengaran ya? Iya, kedengaran jelas. Iya, saya simpel aja sih. Sebelumnya saya seorang jemaat biasa saja dari persekutuan HKBP, ya, persekutuan gereja lah itu ya, persekutuan. Nah, kalau disebut HKBP pasti udah tahu arasnya. Hanya saya prihatin, Pak tanpa ragi ya. Yang saya lihat
semakin hari semakin banyak ini apa ya, fenomena yang apa gitu ya. Padahal para rasul itu sudah mengingatkan bahwa Tuhan kita telah mengaruniakan ukuran iman yang berbeda-beda kepada setiap orang. Lah ini kok aneh gitu. Ada itu semua di Alkitab, semua ada. Udah diingatkan kok. Nah, saya prihatinnya di situ. Seperti di 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi dari satu roh. Nah, memang kalau dari dulu sejak tahun mungkin abad-abad pertama ya, itu bahkan para rasul sudah berapologet itu, terutama kalau kita lihat sejarah ya, tekanan-tekanan dari Yahudi itu paling keras awalnya, sebelum ada Arianus segala macam itu. Jadi memang perjuangan dari para rasul itu sudah sedemikian rupa loh. Makanya agak prihatin juga kalau sampai ada yang ngomong saya tidak mau tahu rasul-rasul, tidak mau tahu murid-murid rasul, itu kelihatannya juga nggak bijaksana juga gitu loh. Nah, ada karunia berkata-kata dengan hikmat, kan itu karunia-karunia itu. Ada dengan pengetahuan. Nah, ini yang kadang-kadang ada kesombongan, mentang-mentang dia ilmunya tinggi, ya kadang-kadang padahal itu karunia-karunia itu yang harus disyukuri sebetulnya. Berkata-kata dengan hikmat, mungkin dia pengetahuannya kurang, tapi hikmatnya besar. Ada yang membangun dan meneguhkan iman. Ada karunia pengajaran. Nah ini, ada karunia menyembuhkan. Bahkan sampai ada yang ngaku-ngaku nabi gitu loh. Nah itu saling menuduh sesat pula lagi. Ini sesat kau, ini aduh. Padahal itu udah diingatkan ada kok karunia itu. Karunia untuk bernubuat, ada karunia mengadakan mujizat malah. Sampai hari ini tetap ada mujizat. Itu kita harus akui. Ada karunia yang berbeda-beda lah, pokoknya bermacam-macam. Berkata-kata dengan bahasa roh dan untuk menafsirkan bahasa roh segala macam itu. Yang saya prihatin itu kok ada cenderung saling menghujat itu loh. Ya kan? Terlalu cepat, maksud saya terlalu cepat. Tetapi Pak Tamparagi, semua itu kan akhirnya juga seperti yang dibilang barusan saudara kita dari Katolik. Sekalipun dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat sekalipun, jika tidak punya kasih, semuanya sama dengan gong yang berkumandang bergemerincing katanya. Ya, nggak ada artinya. Semua mempunyai karunia bernubuat segala macam pun, ujungnya itu kasih. Betul itu tadi yang dari kita, saudara kita dari Katolik itu. Jadi yang saya maksud, saya bukan membela siapa-siapa ya. Hanya mungkin kurang pas lah artinya. Memang dari dulu sudah ada bidat itu. Tapi saya tidak percaya kalau kawan-kawan yang sekarang berapologet melalui media sosial belum terlalu cepat lah itu. Kalau ada sampai yang seperti itu, saya juga menyesalkan itu. Oke, Pak. Saya mau nanya, Pak. Menurut Bapak, apa menurut Bapak maksudnya tentang pernyataan ini ya? Kebenaran di atas kasih. Kebenaran di atas kasih. Setuju Tidak bisa. enggak? Tapi Gimana? itu paling ujungnya. Kebenaran apa? Yang menentukan kebenaran itu ya dia, Yesus Kristus pada akhir zaman. Tetapi ukuran kasih itu tidak bisa melampaui kebenaran, melampaui kasih itu salah. Menurut saya. Ini juga relatif. Menurut saya. Tidak pas. Kasih itu adalah yang paling ujung. Makanya disebutkan tadi. Tanpa ada kasih, segala macam itu udah disebutkan itu. Ada ayatnya di Korintus itu. Nggak ada artinya itu sama dengan gong yang gemerincing itu. Kasih itu betul. Tadi itu saya hanya mendukung pernyataan dari saudara kita dari Katolik. Itu kan ada di Alkitab. Nah, pengharapan segala macam ujung-ujungnya juga kan kasih. Semua ujungnya dikasih itu. Karena masalah kebenaran, memang kita percaya kebenaran yang kita sampaikan. Tapi yang paling menentukan kebenaran mutlak itu ya Tuhan sendiri. Tapi kalau kasih kita ada ukuran, ada standarnya. Itu tadi ada buah-buah roh segala macam ada ukurannya itu. Nah, yang saya mau ingatkan,
kalau nggak salah di 2 Tesalonika 2:15 itu kan sudah disampaikan. Kita tidak belajar hanya yang tertulis. Ada tradisi, ada lisan dari pengajaran lisan juga dari para murid-murid rasul yang dulu yang disebut pimpinan-pimpinan gereja lah, kalau disebut bapak-bapak gereja gitu lah, pimpinan-pimpinan gereja. Memang kita harus perlu belajar pustaka dari situ untuk memperdalam kita supaya berapologet itu lebih bagus, jangan hanya debater saja gitu ya. Jadi kalau saya lihat ini ada 2 kategori, debater dengan apologet. Hanya yang berilmu-ilmu jangan terlalu keras juga, mengekspos sesuatu gitu ya. Jadi membuat polemik seperti ini saya agak prihatin. Nah, kembali ke soal yang diperbincangkan ini, saya melihat Pak Tan Paragi ada konflik terminologi sebetulnya yang kalau saya lihat. Terminologi apa? Pribadi itu. Nah, mungkin kosakata atau istilah pribadi ini yang menjadi konflik sebetulnya. Belum tentu doktrin, belum tentu doktrin loh. Nah, ini yang saya minta tolong kepada para pakar itu, yang itu ini dulu, karena terminologi istilah pribadi ini kan tidak sama dengan pribadi personal manusia yang fana, kan tidak sama itu. Nah, hanya orang terjebak di situ kadang-kadang akhirnya menghindari. Karena menghindari ketidakpahaman, akhirnya mencari-cari atau membentuk opininya sendiri. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, justru doktrin itu sudah teruji sekali loh. Dari mulai Yerusalem, orang Yahudi paling keras loh itu menghantam itu. Tapi lihat sampai hari ini. Kalau soal cuman gugatan dari saudara-saudara kita dari Muslim, itu kan mereka hanya menganut mulai dari Arius siapa itu, ya kan, dari filsafat yang dulu itu yang berkembang. Jadi sebetulnya kalau menurut saya justru kita jangan salah paham, doktrin Trinitas itulah yang paling kuat menjelaskan siapa Yesus itu. Karena kalau enggak itu jadi berputar-putar sebetulnya memang, terutama menghadapi mereka yang berilmu ya. Berilmu, kalau yang nggak berilmu ya nggak terlalu lah. Nah, hanya pesan saya itu, konflik terminologi mengenai pribadi tolong diselesaikan dulu. Barangkali ada terminologi yang paling pas, ataupun kalau nggak disamakan dulu persepsinya mengenai itu. Jangan-jangan persepsinya yang berbeda, bukan doktrinnya gitu loh, Pak Tan Paragi. Ini kan jadi lucu. Itu saya lihat Pak, Rosang memang itu yang saya lihat. Ya. Nah iya, yang satu makanya bilangnya namanya black sauce, yang satu bilangnya namanya kecap, terus buku-buku. Nah, iya, terus tiba-tiba terus langsung ke doktrin, kamu ini, kamu itu, menyatakan bidah lah segala macam. Aliran black sauce sesat, aliran kecap sesat, gitu. Padahal itu sama. Itulah, jadi akhirnya malah nggak masak gitu. Akhirnya malah nggak masak. Iya, terlalu terburu-buru memponis. Inilah yang sebut, makanya jangan menghakimi itu. Jadi saya juga berpesan kepada kawan-kawan, itu tadi ujungnya dikasih. Jadi kalau kasih itu mau diludahin kayak Yesus itu ya kuatlah. Nggak usah terlalu apalah namanya ya. Jangankan dituduh sesat atau apa. Ya mental kita memang harus itu tadi, prinsip kasih tadi itu. Nah, jadi kalau memang kita sudah sampai ke sana, ya saya percayalah semua kawan-kawan yang debater ataupun sudah masuk kelompok apologeter gitu ya, saya percayalah Roh Kudus yang menyertainya dan memimpin. Begitulah kira-kira dulu respon saya, Pak Tan Paragi. Makasih banyak Pak Muadi.